Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Rahayu dengan NIM 230304301 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu manajemen strategi internasional, aliansi strategi internasional, keuntungan dari aliansi strategis, cakupan aliansi strategis, serta implementasi aliansi strategis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional ialah proses menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan perencanaan, perumusan, dan penerapan strategi-strategi yang memungkinkan sebuah organisasi untuk bersaing secara efektif di pasar global. Nah, ini berarti memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari operasi lintas batas negara. Perusahaan perlu berpikir dan bertindak secara global untuk berhasil di dunia yang semakin terhubung ini. Yang selanjutnya yaitu ada aliansi strategis internasional, yaitu bentuk kerjasama formal antara dua atau lebih perusahaan ataupun dalam suatu unit bisnis dari negara yang berbeda untuk mencakup tujuan yang bersama, yang signifikan secara strategis dan saling menguntungkan. Nah, dalam aliansi ini, para mitra setuju untuk menggabungkan sebagian sumber daya, kapabilitas, ataupun aktivitas mereka, seperti riset dan pengembangan, pemasaran, atau kemampuan manajerial, tanpa sepenuhnya bergabung menjadi satu entitas. Baiklah, selanjutnya ada keuntungan aliansi strategis. Nah, keuntungan ini menawarkan berbagai perusahaan yang terlibat, antara lain adanya akses ke pasar baru, yaitu memungkinkan perusahaan untuk masuk ke pasar geografis atau menjangkau segmen pelanggan yang sebelumnya sulit dijangkau dengan resiko dan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada akses ke sumber daya dan kapabilitas, yaitu memperoleh akses ke teknologi baru, keahlian pengetahuan, ataupun sumber daya finansial yang tidak dimiliki secara internal. Ada juga berbagi resiko dan biaya. Kita dapat mengurangi beban resiko dan biaya yang terkait dengan proyek-proyek besar, pengembangan produk baru, ataupun ekspansi pasar. Nah, yang selanjutnya ada juga peningkatan daya saing, yaitu menggabungkan kekuatan dan sumber daya untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif serta lebih kuat dibandingkan para pesaing. Adapun percepatan inovasi dan pertumbuhan, kita dapat mempercepat proses riset dan pengembangan, peluncuran produk baru, dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Ada juga efisiensi biaya. Kita dapat mengurangi biaya operasional melalui skala ekonomi atau berbagai infrastruktur, serta memperkuat posisi negosiasi, meningkatkan daya tawar perusahaan dalam negosiasi dengan para pemasok, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya. Adapun peningkatan reputasi merek yang bermitra dengan para perusahaan yang memiliki reputasi baik dapat meningkatkan citra merek. Yang ketiga, ada cakupan aliansi strategis. Nah, cakupan aliansi strategis ini bisa bervariasi, tergantung pada tujuan dan kebutuhan para perusahaan. Beberapa cakupan umum meliputi, yang pertama ada pengembangan produk dan teknologi, yaitu melakukan riset dan pengembangan bersama, berbagi keahlian teknis ataupun melisensikan teknologi. Yang kedua ada pemasaran dan distribusi. Kita dapat memperluas jangkauan distribusi dari berbagai saluran penjualan atau melakukan promosi bersama. Yang ketiga, ada manufaktur dan produksi, yaitu berbagi fasilitas produksi, mengoptimalkan rantai pasokan, atau mencapai skala ekonomi. Adapun akses pasar dapat membantu satu sama lain untuk memasuki pasar baru, baik secara geografis maupun segmen pasar. Yang terakhir ada berbagi pengetahuan dan pembelajaran. Jadi di sini kita sering belajar dari praktik terbaik, pengalaman, dan keahlian masing-masing para mitra.
Jadi, aliansi ini dapat berbentuk joint venture atau usaha patungan yang menciptakan entitas hukum baru. Equity Strategic Alliance adalah salah satu mitra memiliki sebagian saham di perusahaan lain, atau Non-Equity Strategy Alliance, yaitu kerjasama berdasarkan kontrak tanpa pertukaran ekuitas. Nah, yang terakhir ada implementasi aliansi strategis. Implementasi aliansi strategis ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang cermat agar berhasil. Tahapan penting dalam implementasi ini meliputi yang pertama, ada pemilihan mitra, yaitu memilih mitra yang tepat adalah kunci. Mitra harus memiliki kapasitas yang saling melengkapi, tujuan yang selaras, dan budaya organisasi yang kompatibel. Kepercayaan dan kemampuan untuk bekerja sama secara efektif sangatlah penting. Yang kedua, adapun penetapan tujuan dan struktur, yaitu di sini kita mendefinisikan dengan jelas apa tujuan aliansi, lingkup kerjasama, dan struktur tata kelola yang akan kita gunakan. Nah, misalnya itu kita menggunakan joint venture ataupun perjanjian kontraktual tadi. Yang ketiga ada pengembangan perjanjian. Kita dapat menyusun perjanjian formal yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian keuntungan dan resiko. Mekanisme ini dapat menyelesaikan konflik dan jangka waktu pada aliansi. Yang selanjutnya ada integrasi dan koordinasi. Kita dapat memastikan integrasi apa yang efektif antara operasional, sistem, dan personel kedua belah pihak. Diperlukan koordinasi yang baik untuk mengelola aktivitas bersama dan pengambilan keputusan. Adapun manajemen hubungan, kita dapat membangun dan menjaga hubungan yang kuat dan saling percaya antara para mitra. Komunikasi yang terbuka dan rutin sangatlah penting untuk mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan. Ada juga pengukuran kinerja dan evaluasi. Di sini, secara teratur kita memantau kinerja aliansi terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Aliansi ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka masih relevan dan menguntungkan bagi semua pihak. Yang terakhir ada manajemen budaya. Di sini kita mengatasi potensi perbedaan budaya antar perusahaan atau negara yang dapat mempengaruhi kerjasama. Keselarasan budaya atau kemampuan untuk mengelola perbedaan tersebut sangat krusial. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.